Perkenalkan, nama saya Kristanto dari SI1B dengan NPM 2014-2412. Kali ini saya akan menjelaskan tentang if atau struktur kendali. Pertama-tama marilah kita buka dengan struktur kendali atau if. Perintah if digunakan untuk menjalankan suatu perintah atau blok perintah berdasarkan suatu kondisi. Sintaknya if, kondisi, kemudian pertanyaan, kemudian titik dua. Sebagai contoh, if nilai sama dengan 2 kali 100, kemudian si out sempurna. Ini adalah review tentang operator pembanding, disebut juga dengan operator relasi, digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Ini adalah sintaks-sintaksnya. Blok pernyataan. Jika perlu untuk mengeksekusi lebih dari satu baris perintah berdasarkan suatu kondisi, dapat menggunakan blok pernyataan. Blok pernyataan merupakan sekelompok perintah yang dikelompokkan menggunakan tanda kurung kurawal. Contohnya, if derajat sama dengan 40. Nah, dan bisa Anda lihat di slide ini. Ini adalah flowchart if yang sederhana. Berikut ini adalah contoh-contoh dari coding if yang bisa Anda gunakan. Struktur kendali if atau else. Struktur kendali if else digunakan ketika kita ingin memilih dua pernyataan atau blok pernyataan berdasarkan kondisi tertentu, atau ada pernyataan bila kondisi benar dan bila salah. Sintaksnya if kondisi pernyataan 1, else pernyataan 2. Setelah ini saya akan mencoba membuat contoh dari if. Pertama-tama marilah kita buka dari Visual Studio-nya dulu. Karena speknya yang kecil, kita memerlukan waktu yang sedikit lama. Setelah sudah terbuka Visual Studio, kita memilih file, new project. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini memerlukan waktu sedikit lama. Kemudian pilih Win32 Console Application. Setelah keluar tampilan seperti ini, klik next dan pilih empty project, kemudian finish. Setelah muncul di bagian ini, Anda dapat mengklik kanan pada sini, kemudian pilih add dan new item, kemudian pilih C++ file atau CPP. Setelah tampilan seperti ini, Anda bisa mengetikkan codingnya. Pertama kali kita harus mengetikkan yaitu iostream. Setelah dari include iostream, kita harus menginclude yang namanya new.h, kemudian using namespace kemudian void main,
barulah selesai dari ini kita dapat memasukkan coding-coding yang akan kita gunakan. Saya akan memberikan sebuah contoh, sebuah soal. Pertama-tama kita buat coding dulu dengan sebuah variabel, yaitu int umur Anda. Sebelum ini saya akan menjelaskan Anda tentang if dan mencoba memberikan Anda sedikit gambaran menggunakan if. Saya akan memberikan sebuah soal, dan soalnya itu kita membuat sebuah program untuk menentukan di film apakah Anda dapat menonton sesuai dengan umur Anda. Nah, yang pertama kali itu tuh int umur, kemudian kita buat cout, masukkan umur Anda. Setelah itu kita in. Tujuan in di sini kita untuk kalau cout kita untuk mengeluarkan yang sudah kita tulis. Kalau in kita untuk memasukkan apa yang kita ingin tulis. Kemudian if buka kurung umur sama dengan 2 kali 17. Setelah itu out. Maaf tadi saya ada kesalahan teknis, seperti yang ini umur kita kurang dari sama dengan 17. Seperti itu. Anda dapat menonton film setelah tadi kita melakukan NDL. Kemudian kita membuat dari if tersebut, kita buat di dalam if sini kita membuat film-film yang khusus bisa ditonton oleh umur dengan 17 tahun ke atas atau dengan umur 17 tahun. Itu bisa karena di sini itu kurang dari sama dengan 17 tahun. Yang pertama kita buat contohnya Terminator Studio. Mohon maaf di sini ada kesalahan, kita tidak menggunakan titik 2 untuk titik koma setelah kita menggunakan NDL. Titik koma hanya berlaku pada saat kita akan menggunakan sin. Yang kedua kita bisa out. Setelah itu kita tutup. Kemudian close-nya kita membuat untuk anak-anak yang kurang dari 17 tahun. If dan else di sini diususkan untuk bila suatu kondisi kita memasukkan suatu kondisi dengan benar, maka if itu yang akan dieksekusi, dan bila pernyataan itu salah, maka else-nya yang akan dieksekusi. Nah, kita akan contoh else-nya.
17 tahun ke bawah. Setelah kita selesai, kita tutup if-nya, kemudian kita mengetikkan engage underscore gets untuk menyelesaikan codingnya. Mari kita coba. Ya, karena membutuhkan waktu yang sangat lama, mari kita harus menunggu tentang untuk debugnya. Terjadi kesalahan di sini. Ya, karena codingnya error, saya minta maaf karena di sini ada kesalahan. Jadi maafkan saya juga manusia, saya dapat berbuat salah. Yang harusnya di sini if-nya kita tidak boleh memberikan titik koma. Coba lagi debugnya, masih tidak bisa juga. Oh, ternyata itu saya lupa memberikan titik koma. Harus menunggu proses debugnya karena komputer ini kurang memadai. Nah, ini ada tampilan ini untuk memasukkan umur Anda. Bila kita memasukkan 17 tahun, film-film ini yang dapat kita tonton. Kita ulang lagi. Bila kita lebih dari 17 tahun, misalnya 20, masih juga. Masalah ya? Maaf karena saya melakukan kesalahan lagi. Ini bukan kurang dari sama dengan, tapi lebih besar dari sama dengan. Kita coba lagi. Nah, kita coba untuk umur 20 tahun. Nah, ini film yang Anda dapat tonton jika umur kalian sudah melebihi 17 tahun atau 17 tahun ke atas. Nah, kita coba di bawahnya. Masukkan umur Anda, misalnya 16 tahun. Nah, ini film yang Anda dapat tonton. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.